Halo semuanya, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang biofarmasetika, sediaan bukal dan juga sediaan sublingual. Yuk kita simak videonya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang biofarmasetika, sediaan bukal dan sublingual yang mencakup anatomi dan fisiologi mukosa mulut, mekanisme absorpsi, serta parameter bioavailabilitasnya. Kita mulai dari anatomi dan fisiologi mukosa mulut. Mukosa mulut dilapisi oleh epitel berlapis gepeng atau dikenal dengan stratified squamous epithelium yang terdiri dari sekitar 40 hingga 50 lapisan sel. Menariknya, tidak semua bagian mukosa memiliki sifat yang sama. Mukosa bukal dan sublingual bersifat non-keratinized, sehingga lebih permeabel terhadap obat. Sedangkan bagian seperti gingiva dan palantum bersifat keratinized dan menjadi penghalang yang lebih kuat. Secara struktur, mukosa terdiri dari lapisan epitel, lamina propria, dan submukosa yang kaya akan pembuluh darah. Pada daerah sublingual, lapisan ini lebih tipis sehingga memungkinkan absorpsi obat berlangsung lebih cepat dibandingkan daerah bukal. Jika dilihat dari vaskularisasinya, daerah sublingual memiliki aliran darah yang sangat tinggi dengan plexus vena yang padat, sehingga obat dapat dengan cepat masuk ke sirkulasi sistemik. Sebaliknya, jika daerah bukal memiliki aliran darah yang lebih moderat. Sebaliknya, pada daerah bukal memiliki aliran darah yang lebih moderat, sehingga absorpsi terjadi lebih lambat, tetapi durasi kontak obat lebih lama. Selain itu juga, saliva juga berperan penting, di mana saliva memiliki pH sekitar 6,2 hingga 7,4 yang mempengaruhi derajat ionisasi obat. Saliva membantu melarutkan obat, namun juga dapat mengencerkan atau bahkan mendegradasi obat melalui enzim yang dikandungnya. Selanjutnya, kita masuk ke mekanisme absorpsi. Nah, terdapat dua jalur utama, yaitu jalur paraselular dan juga jalur transselular. Nah, untuk jalur paraselular terjadi melalui celah antar sel dan biasanya dilalui oleh molekul kecil yang bersifat hidrofilik. Namun, jalur ini memiliki keterbatasan karena kapasitasnya kecil dan mudah mengalami saturasi. Sebaliknya, untuk jalur transselular merupakan jalur utama bagi sebagian besar obat. Pada jalur ini, obat menembus langsung membran sel. Obat yang bersifat lipofilik dengan nilai log P antara 1 hingga 3 dan dalam bentuk tidak terionisasi akan lebih mudah melalui jalur ini. Disinilah peran pH menjadi penting, di mana pada pH mulut yang relatif netral, obat basa lemah cenderung berada dalam bentuk yang tidak terionisasi, sehingga lebih mudah diserap melalui membran sel. Nah, keunggulan utama dari rute bukal dan sublingual adalah kemampuannya yang menghindari first pass metabolism. Pada rute peroral, obat harus melewati saluran cerna dan hati terlebih dahulu, sehingga banyak yang dimetabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Akibatnya, bioavailabilitasnya menjadi rendah. Sebaliknya, pada rute sublingual dan bukal, obat akan langsung masuk ke sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah mukosa mulut tanpa melewati hati terlebih dahulu. Hal ini dapat meningkatkan bioavailabilitas secara signifikan. Contohnya seperti nitrogliserin yang secara oral hanya memiliki bioavailabilitas sekitar 1%, tetapi secara sublingual bisa mencapai sekitar 80%. Terakhir, kita akan membahas tentang parameter bioavailabilitas yaitu AUC, Cmax, dan juga Tmax. Nah, sediaan sublingual memiliki Cmax yang paling tinggi dan Tmax yang sangat cepat, biasanya kurang dari 5 menit. Ini membuatnya sangat cocok untuk kondisi akut seperti angina. Nah, sediaan bukal memiliki Cmax yang lebih moderat dan Tmax sekitar 30 menit, dengan
profil yang lebih stabil sehingga cocok untuk terapi yang membutuhkan durasi kerja lebih panjang. Nah, sediaan oral memiliki onset yang lebih lambat dan bioavailabilitasnya lebih rendah akibat efek metabolisme lintas pertama, sehingga mukosa sublingual itu memiliki absorpsi yang paling cepat karena tipis dan sangat vaskular, sedangkan mukosa bukal memiliki durasi kontak yang lebih lama. Jalur transseluler menjadi jalur utama absorpsi obat, dan rute bukal serta sublingual memberikan keuntungan besar karena mampu menghindari metabolisme lintas pertama sehingga meningkatkan bioavailabilitas dari obat.